Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan kasus Adik Nizam di Sukabumi, Jawa Barat. Sekarang kita akan lihat ada beberapa video yang sudah aku verbatim di sini, tetapi tidak bisa aku tayangkan secara utuh ya. Ini hanya suaranya dan juga kita jelaskan apa sih yang dikatakan. Nanti akan aku tunjukkan video secara detailnya adalah di Instagram storyku di Anjas Asmara. Kalian bisa follow di sana. Nah, untuk video yang pertama ini yang diupload oleh ayah dari korban Anwar Satibi di sosial medianya terkait dengan ada isu yang beredar apakah betul adik Nizam itu diberi minuman air panas. Ini adalah videonya. Coba kita dengarkan suaranya pada saat adik Nizam, kalau aku tangkap di sini sepertinya, mohon maaf kalau aku keliru, kalau aku tangkap dari pemberitaan di TV One bahwa adik Nizam itu dirawat di ICU itu sekitar 8 jam, kemudian berpulang di hari itu, teman-teman. Ini salah satu statementnya terkait dengan minum air panas. Binahamak ng panas. Oo, suruh makan menuju panas. Terus? Ngayon mo. Dia suruh minum air panas ini. Oh, dia kaget tuh. Oke, itu adalah potongan yang pertama, kemudian video berikutnya bapaknya menangis karena sedih ya, kita wajar kehilangan sang putra. Di sini memang dikatakan kurang lebih, ini kayaknya pakai bahasa daerah, panas, mungkin cai ya, cai panas atau seperti apa, cuma dikonfirmasi sama yang berbicara di sini, mungkin bapaknya, oh minum air panas, suruh minum air panas ya, iya, heeh, gitu. Tapi ini juga menjadi pro kontra, beneran nggak heehnya ini memang karena kejadiannya seperti itu atau karena dia sudah menahan kesakitan, jadi biar nggak ditanya-tanya lagi, heeh, heeh, gitu, biar selesai. Kalau menurut ibu sambungnya sih, ya karena memang kondisinya udah selang-seling ya dalam bahasanya disampaikan, makanya dibilang mama-mama biar mama yang menjawab aja. Oke, nah di bagian video berikutnya ini adalah karena videonya kan banyak yang tidak bisa berbicara ya dari almarhum karena lagi menahan rasa kesakitan, tarik nafasnya juga sulit, seperti kata dokter otopsi memang dari dokter yang merawat di ICU yang pertama kali ya bilang bahwa memang permasalahan utamanya adalah ada di pernafasannya gitu. Apakah paru-parunya terjadi sesuatu hal akibat karena air panas atau karena penyakit lainnya, itu nggak bisa dilakukan pendalaman hanya dari kasat mata, tetapi harus dilakukan uji laboratorium, dicek bagian tersebut, bagian dalamnya. Betul nggak? Paru-parunya bermasalah, apakah karena berhubungan dengan air panas atau karena penyakit? Siapa yang mukul? Nggak ada sebenarnya kalau aku dengarkan dari statement awalnya, uh, ditanya sama kakeknya ya, jadi kakek angkat ini. Setelah beberapa kali dicoba ajak ngomong, si Nizamnya itu cukup diam aja, nggak terlalu banyak bicara karena dia lagi menahan napas, ngatur nafas aja udah sulit. Kemudian siapa yang mukul, siapa yang mukul, dia sempat ngomong nggak ada, kemudian entah apa yang terjadi tiba-tiba ngomong adalah mama. Ini salah satu cuplikan suaranya. Videonya aku tampilkan di Instastoryku karena nggak bisa untuk tayang di YouTube, teman-teman. Siapa yang mukul? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian dia tidur. Nah, di bagian sekitar berapa menit ya, beberapa menit video yang diupload itu, bagian awal-awal dia saya mukul nggak ada dengan ada yang melas begitu. Tapi memang ada di bagian berikutnya yang memang sudah berkata yang seperti itu kan. Ini salah satunya, teman-teman. Kepala dia nggak sadar nanti. Ini jelas. Ini sama mama. Cuma dia udah nggak sadar. Mama dia Nah, ini sama mama dan nggak sadar, itu adalah interpretasi dari sang kakek ya sebenarnya. Katanya udah nggak sadar, dia nggak tahu yang mukul siapa. Itu adalah interpretasi yang aku tangkap di situ. Tetapi terkait dengan mama. mama, Oh kan? Kan ke mama kan? Ya? Tuh. Tuh. Diam dulu. Diam dulu. ini lagi, Ini polisi nih. ini polisi nih. Diam dulu. Dia jangan nanya. Biar saya yang nanya. Itu adalah dari keterangannya kakeknya ya, Isep Dedang Sukmana. Uh,
Disebutkan ada polisi, tapi nggak tahu apakah itu polisi beneran atau enggak, kan harus ada klarifikasi lebih lanjut ya. Cuma pada saat sang suami, Anwar Satibi cukup emosional pada saat mendengarkan kata mama tersebut, ya kita bisa pahami namanya juga seorang ayah gitu ya, melihat anaknya kesakitan pasti juga emosional gitu. Cuma jujur ya, untuk Ibu Sambung yang inisial TR tersebut, kalau dibilang kelihatan sedih banget sih kan kita nggak bisa ngelihat apa ya, sedih seseorang tuh hanya dari luarnya aja. Cuman beda banget ya reaksi, ekspresi antara sang ayah dan sang ibu sambung ya. Kalau sang ayah sambung tuh nangis mulu gitu kan ya, di dekatnya mulu. Tapi kalau sang ibu kelihatan tegar banget gitu loh. Ya, kita kan nggak bisa maksa namanya orang sayang tuh seperti apa ya. Kita juga paham lah namanya antara ibu dan juga anak yang bukan dari darah dagingnya juga kadang kita nggak bisa memaksakan muncul rasa itu. Serba salah, semua pihak punya alibinya masing-masing, dan sampai sekarang pun dari pihak penyidik masih belum menetapkan tersangka, walaupun sudah ada keterangan dari adik Nizamnya, sang korban, tapi itu bukan serta-merta menjadikan ibu TR ini sebagai tersangka, karena seperti kita tahu dalam dunia hukum, keterangan anak di bawah umur itu tidak bisa dianggap sebagai keterangan yang legal. Ya, secara hukum pun juga sama ya. Untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, itu at least harus ada dua alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk adalah gabungan di antara alat bukti yang lainnya. Kalau hanya dari keterangannya adik Nizam itu baru satu ya, saksi korban. Tapi harus ada keterangan lagi lainnya, nggak cuma 2, bisa 3, bisa 4 gitu alat buktinya. Adalah dengan keterangan ahli. Misalnya nanti pada saat hasil otopsi, ternyata ada dugaan yang paru-parunya bengkak atau bagian lainnya bengkak, itu karena akibat hal-hal tidak wajar yang dilakukan ke fisik adik Nizam. Nah, ini baru bisa menjurus kepada dugaannya kepada Ibu TR. Tetapi kalau ternyata, mohon maaf, dari hasil otopsi ditunjukkan bahwa ada penyakit tertentu yang dimiliki oleh adik Nizam, mungkin saja bahwa sakit yang dialaminya ini, itu betulan adalah karena penyakitnya. Cuma secara pribadi, aku menyaksikan ya, terkait dengan luka-luka lebam tersebut. Karena kalau dibilang autoimun leukemia, dokter pun di statement awalnya menurut keterangan keluarga indikasinya bukan karena penyakit panas dalam atau sakit yang panas di dalam. Memang ada leukemia autoimun itu yang kalau aku lihat lebam-lebam. Nih ya, misalnya kalau leukemia autoimun efek lebamnya itu ada, cuman biasanya tidak akan bisa sampai sebegitunya. Karena aku lihat di video yang diupload oleh sang ayah, itu ekstrim loh. Leukemia itu menyebabkan memar lebam yang sering dan tidak biasa karena produksi sel darah putih abnormal di sumsum tulang menekan produksi trombosit. Memar lebam, tapi ini tuh kayak terkelupas, kayak kebakar. Kalian paham nggak sih lebam itu kan kayak yang biru-biru gitu kan, yang tiba-tiba aku bangun tidur kok biru-biru gitu. Nah itu ada kemungkinan ke arah sana. Tapi kalau yang aku lihat di video terakhir dari sang ayah dengan kondisi adik Nizam sudah nggak pakai pakaian, sudah nggak bernafas lagi, aku lihat kok ini kayak luka yang mohon maaf ya, kayak luka bakar gitu. Oke, itu secara pandangan kasat mata ya, karena otopsi pun juga pastinya antara sudut pandang manusia biasa sama dokter pun sebenarnya nggak beda-beda jauh. Karena kalau untuk sudut pandang dari luar, ya kita bisa ngeliat lah. Cuma kalau dari dalam-dalam itu kan, makanya harus dicari lebih clear-nya. Trombosit rendah mengakibatkan darah sulit membeku, menyebabkan memar muncul tanpa benturan berarti. Memar leukemia umumnya berjumlah banyak, sulit hilang, dan muncul di area tidak biasa seperti di punggung. Tetapi kalau kita lihat, yang muncul itu kan kayak di kaki ada, terus di dekat perut ada. Jadi kan secara Google aja, kita melihat knowledge secara general aja, banyak yang tidak cocok sebenarnya. Cuma sekali lagi, ini adalah keterangan dari
orang-orang awam, kita akan coba sebenarnya dari dokter otopsi sebenarnya sudah bisa menunjukkan sebenarnya ini mengarah kemana. Tapi karena apa ya, tanggung jawab profesi harus juga pertanggungjawabkan secara hukum dan juga saintifik, ya butuh waktu ya untuk melakukan pendalaman terkait dengan data-data toksikologi dan juga temuan apa aja yang berada di organ dalam adik Nizam. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini. Kalau ada update terbaru bisa kabari ke sosial mediaku, ke Instagramku boleh, TikTokku juga, atau Facebook page, ataupun juga komentar di kolom video ini. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.